Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Immortality Season 2 episode 12 yang tayang hari Sabtu ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 16 September 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Immortality Season 2 episode 12 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 11 sebelumnya, kita diperlihatkan Pangan memulihkan kondisi tubuhnya di bawah lindungan Suyuer setelah ia membantai ratusan siluman iblis menggunakan mode baju perang serigala langit. 你等着，再有天幕来。 Ya mana setelah Pangan memulihkan kondisi tubuhnya, Suyuer pun memuji Bang Otat itu yang berhasil menghabisi ratusan siluman iblis. Tetapi di sini, Pangan menunjukkan kerendahan hatinya dengan merasa semua hal itu berkat bantuan labu kisahnya. Ya menurutnya jika saja ia tidak mengandalkan kekuatan labu ini, kemungkinan mereka semua akan mokat. Namun Xiaoxi yang merasakan keanehan dari kekuatan raungan edan yang dimunculkan Pangan sebelumnya, tiba-tiba mulai memunculkan rasa penasarannya dengan melontarkan beberapa pertanyaan kepada mantan budak itu mengenai dari manakah ia mendapatkan teknik itu. Tetapi Suyuer yang muak dengan sifat kepo dari Xiaoxi ini pun segera menegurnya, diikuti ancaman yang akan menumbuknya jika ia berani sedikit pun membocorkan tentang hal ini. Dan daripada menghabiskan waktu yang tidak penting, Yan pun menyuruh Pangan untuk mengkanjutkan perjalanan. Saat Pangan yang mendengarnya pun segera menyarankan King Wei kakak untuk bersatu melindungi satu sama lain, mengingat medan perang siluman iblis yang saat ini mengalami kekacauan. Sebelum pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi. Namun di tengah kepergian Pangan DKK, mereka ternyata sudah diintai iblis besar Dawaide yang terlihat marah mengetahui Pangan membantai sebagian anggotanya. Menyebabkannya pun pada akhirnya berniat membuat perhitungan kepada mantan budak itu dengan mengajak para anggotanya untuk mengejarnya. Dan betul saja di tengah perjalanan, rombongan Pangan pun tiba-tiba dicegat iblis besar Dawaide. Namun Pangan yang terlalu malas menanggapi iblis jadi-jadian ini pun melepaskan raungan edan mode serigala langitnya dengan tujuan memberikan waktu bagi kelompoknya untuk ngibrit kabur. Tetapi di tengah pelarian Pangan DKK, iblis besar Dawaide pun terus menempel mereka, diikuti dengan baceritannya yang akan bersedia melepaskan Pangan DKK jika mereka memberikan labu kisah. Namun Pangan tidak menghiraukan sedikit pun perkataan iblis besar Dawaide yang menyebabkan iblis besar Dawaide pun pada akhirnya memunculkan jiwa psikopatnya dengan berniat menghabisi kelompok Pangan. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah iblis besar Dawaide memunculkan jiwa psikopatnya dengan berniat menghabisi kelompok Pangan, dikarenakan Pangan enggan menyerahkan labu kisahnya, iblis besar Dawaide pun segera memunculkan senjata iblisnya dengan tanpa basa-basi langsung dilemparkannya ke arah Pangan. Namun di sini, Pangan yang melihat senjata iblis Dawaide melesat ke arahnya pun segera memunculkan perubahan mode serigala langitnya yang tiba-tiba mengeluarkan asap serigala di sekitarnya dengan langsung menimbulkan ledakan dahsyat sehingga membuat senjata iblis itu pun pada akhirnya berhasil ditangkis. Dan setelah menangkis senjata iblis besar Dawaide, Pangan pun spontan memikirkan mengenai dirinya dan juga kelompoknya yang kemungkinan tidak akan selamat jika terus-menerus menahan gempuran serangan iblis besar Dawaide. Yang hal ini pun lantas membuatnya berniat membawa pergi kelompoknya dari kebrutalan iblis besar Dawaide saat ia lagi-lagi mengeluarkan raungan edan mode serigala langitnya yang langsung diarahkannya ke TKP iblis besar Dawaide. Menyebabkan iblis besar Dawaide yang mendengar raungan edan ini lagi pun spontan memunculkan keterkejutan di wajahnya dengan tidak menyangka pemuda tengil ini memunculkan lagi teknik edannya itu yang pada akhirnya pun membuatnya terperangkap lagi oleh teknik raungan ini dengan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun, sehingga membuat Pangan yang melihatnya pun tanpa basa-basi bergegas mengajak kelompoknya untuk OTW pergi. Namun baru saja Pangan dan kelompoknya pergi, gerombolan siluman iblis anggota iblis besar Dawaide pun tanpa diduga tiba-tiba segera mengejar mereka di belakang. Tetapi di sini, Pangan yang melihatnya pun segera memunculkan lagi teknik raungan edannya ke arah segerombolan siluman iblis itu, menyebabkan gerombolan siluman iblis itu pun segera merasakan rasa sakit tiada tara di telinga mereka, sehingga membuat mereka semua pun hanya bisa terdiam sembari memegangi telinga mereka tanpa bisa menggerakkan tubuh sedikit pun. Yang hal ini pun lantas dimanfaatkan Pangan
untuk membantai gerombolan siluman iblis ini. Dengan tanpa basa-basi ia bergegas secepat kilat, meluncurkan serangan brutalnya ke arah gerombolan siluman iblis itu, yang menyebabkan gerombolan siluman iblis itu pun satu persatu pada akhirnya mokat. Serta setelah membantai gerombolan siluman iblis ini, Pangan pun segera menyerap mereka ke dalam labu kisahnya. Saat panen dalam pembantaian siluman iblis ini pun membuatnya mendapatkan keuntungan yang cukup melimpah. Namun iblis besar Dawede yang melihat tindakan seenak jidat Panghan membantai para anggotanya ini pun segera memunculkan kemarahan di wajahnya. Dengan tanpa basa-basi ia secepat kilat mengejar Panghan, mencoba meluncurkan serangan kepadanya. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Panghan terus-menerus menahan serangan dari iblis besar Dawede, mencoba menyelamatkan kelompoknya untuk mendapatkan secercah kehidupan. Tetapi meskipun demikian, sekuat-kuatnya Panghan menahan serangan iblis besar Dawede, ia tampaknya mulai mengalami kesuraman. Dengan pada akhirnya terkena serangan brutal dari iblis besar Dawede, sehingga membuat Panghan dan kelompoknya pun pada akhirnya terpental jatuh ke tanah. Dan melihat Panghan pada akhirnya terbental jatuh ke tanah setelah menerima serangan brutalnya, iblis besar Dawede pun segera memunculkan kemarahan mengerikan di wajahnya. Dengan tanpa basa-basi ia memunculkan gelombang serangan dahsyat di tangannya, yang segera diarahkannya ke arah Panghan DKK, bersiap untuk memokatkan mereka. Yang hal ini pun lantas membuat Panghan yang melihatnya hanya bisa menunjukkan kepasrahan di wajahnya, mengingat dirinya akan mokat kali ini. Tetapi pada saat yang sama, baru saja Panghan menunjukkan kepasrahan di wajahnya, tanpa diduga iblis besar Dawede pun menghentikan serangannya. Dengan secara mengejutkan, tubuhnya saat ini tiba-tiba membeku. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Panghan melihatnya spontan terkejut terherman-herman, dengan juga merasakan aura dingin di sekujur tubuhnya, melihat iblis besar Dawede di hadapannya tanpa diduga terdiam membeku. Dan setelah iblis besar Dawede membeku, pada saat ini di langit medan perang siluman iblis, tiba-tiba hujan es segera jatuh berhamburan ke bawah. Saat hujan es itu pun langsung menimpa para siluman iblis di bawahnya, menyebabkan para siluman iblis itu pun segera meraung keras, sebelum pada akhirnya tubuh mereka pun membeku. Serta untuk sementara waktu, saat ini di medan perang siluman iblis, para siluman iblis pun semuanya membeku tanpa tersisa sedikit pun. Bahkan tak hanya siluman iblis ini, pemimpin mereka iblis besar Dawede pun juga mengalami hal yang sama juga, dengan tubuh besarnya tersegel. Saat kali ini ia terlihat membeku seperti hamparan gunung es sebelum pada akhirnya jatuh ke tanah. Namun ketika kemunculan hujan es ini, Yan pun spontan merasakan kegundahan di wajahnya dengan mendeteksi salju es ini merupakan sebuah teknik yang dipanggil oleh murid sejati sekte yang tidak lain dan tidak bukan adalah Hua Tiandu. Hal ini pun lantas membuat Yan yang takut keberadaannya diketahui pun memerintahkan Panghan untuk tidak memanggilnya selagi ia bersembunyi di dalam tubuhnya, dengan tujuan mencoba menghindari dirinya ditemukan para murid sejati sekte, terutama Hua Tiandu. Setelah Yan menyembunyikan dirinya di dalam tubuh Panghan, tak berselang lama, beberapa suara pun datang dari langit, diikuti dengan kemunculan para murid sejati sekte, yang salah satunya adalah Hua Tiandu, menyebabkan Panghan yang melihatnya pun spontan menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Dan melihat kemunculan para murid sejati sekte, para murid yang mengikuti ujian medan perang siluman iblis, terutama Suyuer pun segera menunjukkan rasa hormatnya dengan membungkuk memberikan hormat kepada Hua Tiandu DKK. Yang hal ini pun lantas membuat Hua Tiandu yang melihatnya perlahan menatap para murid ini dengan kemudian memuji mereka yang terbilang tampil sangat baik dalam ujian ini, dikarenakan mereka dapat bertahan di bawah gempuran gerombolan siluman iblis. Saat kemudian ia memberikan hadiah keberhasilan kepada para murid ini berupa ramuan obat istimewa kepada mereka, dan juga pada akhirnya menobatkan mereka menjadi seorang murid dalam atas keberhasilan mereka selama ujian ini. Yang hal ini pun lantas membuat para murid ini yang mendengarnya spontan menunjukkan kegirangan dan raut bahagia di wajah mereka, mengingat Hua Tiandu sudah menegaskan bahwa mereka sudah menjadi seorang murid dalam. Tetapi meskipun demikian, Panghan yang melihat penilaian Hua Tiandu ini tampak merasakan keanehan atas tindakannya. Namun baru saja Panghan merasakan keanehan pada Hua Tiandu, Hua Tiandu pun yang sebelumnya sudah menobatkan para murid yang mengikuti ujian menjadi seorang murid dalam pun menyarankan mereka untuk tidak terburu-buru meninggalkan medan perang siluman iblis saat ia berniat memeriksa beberapa hal yang harus mereka ketahui. Sehingga pada saat yang sama, setelah menyarankan para murid ini, Hua Tiandu pun segera melambaikan tangannya dengan secara mengejutkan. Lambaian itu tepat menunjuk ke arah Panghan, yang menyebabkan para murid yang melihatnya pun semuanya segera melesatkan pandangan mereka ke arah Panghan. Sontak saja melihat dirinya menjadi sorotan para murid ini, Panghan pun menanyakan kepada Hua Tiandu mengenai dirinya yang ingin memberikan nasihat kepadanya. Tapi di sini
Hua Tiandu tidak memiliki niatan untuk menasihati Pang Han, melainkan ia menanyakan labu kisah yang tergantung di pinggangnya, diikuti dengan kesangaran yang secara mengejutkan terpancar di wajahnya saat ia memerintahkan Pang Han untuk menyerahkan labu kisahnya kepadanya, mengingat labu itu merupakan harta sihir milik aliran iblis dan tidak sedikit pun boleh digunakan murid luar sekte. Bahkan ketika Pang Han mengatakan labu itu merupakan pemberian Pang Qingsu, Hua Tiandu pun tidak menanggapinya sedikit pun. Nama besar sesama murid sejati Pang Qingsu, malah ia balik mesarkas Pang Han. Ia mengambil keuntungan dari nama Pang Qingsu. Namun Pang Han yang berpegang teguh untuk menjaga labu kisah pemberian Pang Qingsu pun menolak mentah-mentah perintah dari Hua Tiandu untuk menyerahkan labu itu, menyebabkan para murid yang mendengar tentangan edan dari Pang Han pun spontan menunjukkan kemurukan di masing-masing wajah mereka. Sontak saja mendengar perintahnya ditolak Pang Han, Hua Tiandu pun spontan menunjukkan keganasan di wajahnya. Dengan tanpa diduga ia memunculkan jiwa psikopretnya saat ia berniat merebut paksa labu kisah itu dari Pang Han dan juga memeriksa apa saja yang ada di dalam tubuh mantan budak itu. Yang hal ini pun lantas membuatnya secara mengejutkan, memunculkan sebuah pagoda emas yang langsung ditimpakan ke arah Pang Han. Saat itu pun segera membuat Pang Han terjerat pagoda emas ini, diikuti energi brutal dari pagoda yang secara brutal menyerap seluruh energi di dalam tubuhnya, menyebabkan Pang Han pun pada akhirnya berada di ambang kehancuran. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Immortality Season 2 episode 12 atau dibilang episode terakhir untuk Season 2 ini ya, yang baru tayang Sabtu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.